Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat, abah dan ummahat, dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Pelajaran kita di pagi hari ini adalah menyambung kembali pembahasan dari hasyiah terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari dua muqaddimah, di mana penulis kitab menerangkan tentang 4 hal yang wajib dipelajari, diketahui dan diamalkan dari perkara agama. Kemudian tentang 3 hal yang merupakan pilar dari cara beragama. Dan di sini kita akan masuk kepada penjelasan penulis atau melanjutkan penjelasan penulis tentang agama Ibrahim yang Hanif. Apa agama Ibrahim yang Hanif itu dan apa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembahasan ini sebagiannya sudah kita bahas. Nah, kita akan menyambungnya, namun sebelumnya kita akan baca kembali matannya dari awal matan, itu pada perkataan i'lam arsyadakallah li ta'atih. Berkata penulis rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kata penulis yang artinya, ketahuilah semoga Allah Ta'ala menunjukimu untuk mentaatinya. Bahwasanya Hanifiyah agama Ibrahim itu adalah kamu beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya ibadah itu. Dalam nuskah yang lain, dalam naskah yang lain itu ada kata wahdahu, an ta'budallaha wahdahu. Ya, di sini enggak ada. Ini yang dimaksud dengan ajaran Ibrahim yang Hanif, yaitu mengibadahi Allah semata dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep dari la ilaha illallah, yaitu menolak peribadatan kepada apapun dan menjadikan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa ajaran Ibrahim yang Hanif itu adalah ajaran at-tauhid. Kemudian penulis mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Kepada prinsip inilah Allah telah memerintahkan segenap manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah juga menciptakan mereka untuk tujuan ini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa menauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya, itu merupakan perintah Allah dan juga tujuan dari diciptakannya kita semua.
Nah, berikut adalah dalilnya. Kata penulis, kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam ayat 56 dari surat Az-Zariyat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk agar mereka mengibadahiku. Jadi dari uraian penjelasan dari ayat ini, kita pun tahu akan tujuan diciptakannya kita, yaitu untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semata di sini maksudnya hanya mengibadahi Allah dan tidak mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun, dan yang dimaksud dengan agar beribadah kepadaku artinya agar menauhidkanku. Jadi tujuan diciptakannya kita itu bukan beribadah kepada Allah, tapi juga masih beribadah kepada selain Allah. Itu bukan tauhid dan bukan itu tujuan diciptakannya kita. Tapi tujuan diciptakannya kita mengibadahi Allah, dan kepada selain Allah kita nggak mengibadahinya. Ini yang dimaksud dalam ayat illa liya'budun, melainkan agar mereka mengibadahi aku. Nah, ini dalil akan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar seorang menauhidkan Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengibadahi Allah dengan ikhlas untuk Allah saja, ya, sebagai hamba-hamba Allah yang hanif. Ayat dari surat Al-Bayyinah ini menerangkan akan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tadi disebutkan bahwa kepada prinsip ini Allah memerintahkan sekalian manusia dan menciptakan mereka untuk tujuan itu. Jadi dalil bahwa Allah ciptakan manusia untuk tujuan mengibadahi Allah saja itu ada pada surat Ad-Dariyat 56, sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa itu juga perintah Allah kepada segenap manusia ada pada surat Al-Bayyinah. Kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Berkata penulis selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Jadi setelah sebelumnya beliau menerangkan bahwa tauhid ini merupakan ajaran Ibrahim. Ya, bahwa tauhid ini merupakan ajaran Ibrahim yang hanif. Bahwa tauhid ini perintah Allah kepada segenap manusia dan juga tujuan diciptakannya mereka. Selanjutnya penulis mengatakan tentang perintah Allah Azza wa Jalla yang terbesar. Ya, di antara sekian perintah ada yang paling besarnya. Apa itu? Perintah Allah yang paling besar kepada hambanya adalah at-tauhid. yakni agar manusia menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca keterangannya Syekh Abdurrahman bin Qasim. Di sini dikatakan, wa huwa a'zamu faridatin faradaha Allahu 'ala al-ibadi ilman wa 'amalan. Dia merupakan kewajiban yang paling tinggi yang Allah wajibkan kepada segenap hamba untuk diilmuinya, maksudnya agar mereka mempelajarinya, wa 'amalan, dan agar mereka juga mengamalkannya. Jadi bukan sekedar tahu ya, kemudian tidak mengamalkan, melainkan dia tahu dan dia amalkan. Qala wa li ajlihi ursilatir rusul wa unzilatil kutub. Untuk tujuan inilah, itu tujuan agar manusia menauhidkan Allah, Allah utus para rasul. Ya, artinya para rasul semuanya dari semenjak Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatnya sama. Semua mereka mengajak kaumnya agar kaumnya menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa unzilatil kutub, dan juga untuk tujuan itu pula
kitab-kitab diturunkan. Yang kita tahu ada 5. Ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran, dan ada Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, keseluruhannya itu dan juga yang tidak kita ketahui yang Allah Azza wa Jalla turunkan, semuanya itu memiliki ya konsentrasi yang sama, yaitu agar manusia mengibadahi Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Ya, jadi tauhid ini juga menjadi sebab diturunkannya kitab-kitab. Wabihi tukaffarud dzunub, dan karena tauhid ini dosa-dosa itu digugurkan. Ya, dosa-dosa itu bisa diampuni. Ya, jadi dengan tauhid ini juga dosa-dosa itu digugurkan. Nah, ini harus kita sedikit ada waqfah di sini. Sedikit kita ya beri penjelasan di sini. Apakah dengan sekedar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya langsung digugurkan? Enggak, ini maksudnya adalah bagi siapa yang Allah kehendaki, ya, agar kita nggak salah paham sehingga jatuh kepada ya pemahaman yang keliru. Jadi ini khusus bagi siapa yang dikehendaki. Tukaffarud dzunub itu maksudnya digugurkannya dosa-dosa. Itu bagi ya seorang yang pertama dia itu muwahhid, dia tidak melakukan syirik akbar. Yang kedua dia punya dosa-dosa besar selain kekufuran. Dan yang ketiga dia punya dia mendapat peluang. Ya, yang ketiga ya Allah menghendakinya ya untuk digugurkan dosa-dosanya begitu saja. Jadi ada 3 ini kriterianya untuk poin ini, digugurkannya dosa-dosa dengan sebab tauhid itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki itu yang pertama dia itu seorang ahli tauhid, mati sebagai muslim. Yang kedua dia punya dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran yang besar. Dan yang ketiga ya Allah menghendakinya. Jadi tidak berlaku untuk semua muwahhid, untuk semua ahli tauhid, tidak. Tapi ahli tauhid itu punya kans, punya kesempatan, punya peluang. Ya, seberapa besar pun dosa-dosa dia, ya dia punya peluang untuk diampuni begitu saja. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga hadis Nabi SAW, ya, di mana Nabi mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berkata, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ibnu Adam, law ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku dengan membawa seberat bumi dosa dan kamu mendatangi aku sedangkan kamu tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan seberat bumi ampunan. Tapi ini bukan untuk semua ahli tauhid. Ya, tapi ahli tauhid punya kans, punya kesempatan ya digugurkannya dosa-dosa. Ya, selain syirik akbar dan kekufuran yang besar, ya itu bisa digugurkan dengan sebab tauhid bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi harus difahami dalam pancaran 2 dalil tadi. Kemudian ada Syekh Abdul Rahman qala wa tustaw al-jannah wa yunajja minan nar. Dan ya seorang yang menauhidkan Allah Ta'ala itu dijamin masuk surga. Ya, kalau dia mati sebagai muwahhid, sebagai ahli tauhid, maka tempat kembalinya surga. Namun yang dimaksud dengan masuk surga di sini ya ada 2 macam. Ada dukhulan awwaliyan, ada masuk surga ya tanpa proses azab, ya masuk bersama dengan golongan yang pertama. Dan ada ya dukhulan masbuqun bil azab, ada masuk surga tapi sebelumnya ditimpa oleh azab disebabkan karena dosa-dosanya selain kesyirikan dan kekufuran. Intinya kalau dia itu muslim muwahhid, ya maka muaranya pasti akan kembali ke surga. Wa yunajja minan nar, dan diselamatkan dari neraka. Ya artinya ya apakah dia
telah memasukinya kemudian ya, dimasukkan ke surga, atau dia tidak memasukinya sama sekali. Nah ini ya. Nah, kembali kepada matan. Jadi penulis mengatakan a'lamu ma amarallahu bihi tauhid. Yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah at-tauhid. Nah, sekarang penulis menerangkan apa yang dimaksud dengan tauhid di situ. Qala wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah, ini bagian paling penting dalam kitab. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ya, ifrad dari afrada yufridu. Ya, dari kata fardun yaitunya yang artinya adalah satu. Ya, yang artinya adalah tunggal. Ya. Itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ya, bil ibadah yang dia ibadahi. Ini mana tauhid? Ya. Menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Karena tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu. Ya, kita baca keterangan dari Syekh Abdul Rahman di bawah. Kata beliau, fahuwa fil asl min wahadahu tauhidan. Asal kata tauhid itu dari ya menjadikannya satu, ya wahadahu tauhidan. Ya, itu kata kerjanya wahada yuwahidu tauhidan. Ya, menjadikannya satu. Ya. Apa maksudnya? Arti tauhid di sini ja'luhu wahidan ay fardan, menjadikannya satu atau tunggal. Ya, jadi ini asal dari kata tauhid. Jadi dari kata kerja wahada yuwahidu. Yang masdarnya tauhidan yang memiliki arti ya ja'alahu wahidan, menjadikannya satu-satunya. Ya, menjadikannya satu-satunya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, wa wahadahu, ya, ja'ala wahidan ay fardan wa wahadahu. Qala innahu wahidun ahadun. Ya, sehingga dikatakan sungguhnya dia itu wahidun ahadun, sebagai satu-satunya. Wa qala la ilaha illallah. Wal wahidu wal ahadu wasfu ismil bari liikhtisasihi bil ahadiyah. Maka ya sini dikatakan qala innahu wahidun ahadun. Allah itu sebagai satu-satunya. Ya, oleh karena itu dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Jadi difahami bahwa ilah itu hanya Allah satu-satunya. Maka itu makna tauhid, maka dan kalimat ini disebut dengan kalimat tauhid. Wal wahid wal ahadu, sedangkan al wahid dan al ahad ya, dia adalah sifat dari nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Liikhtisasihi bil ahadiyah. Karena Allah Azza wa Jalla semata yang memiliki sifat ya maha tunggal ini. Yang memiliki sifat maha tunggal ini. Seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sini terdapat sifat ahadiyah Allah Azza wa Jalla dari awal ayat sampai akhirnya. Bahwa dia yang maha tunggal. Ya, tidak ada yang sebanding dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia, ya, tidak ada yang dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Itu yang dimaksud dengan sifat al-ahadiyah. Ya, sifat yang maha tunggal, ya, bahwa dia yaitu Allah Azza wa Jalla menjadi satu-satunya ya dalam ya peribadatan dan juga dalam kesempurnaan. Ya, tidak ada yang menyaingi menandingi dia Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya pengertian tauhid secara bahasa ya. Jadi kata wahada yuwahidu tauhidan itu menjadikannya satu. Menjadikannya satu-satunya. Jadi bukan menyatukan. Kalau menyatukan itu dari beberapa unsur. Ya, misalnya ada alihahnya ada banyak. Ada Allah, ada Lata, ada Uzza, kemudian disatukan. Nah, ini keliru, bukan menyatukan, tapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Nah, kalau menjadikan Allah sebagai satu-satunya berarti selain Allah disingkirkan.
Ya, jadi ke depan itu harus dikoreksi. Ya, pada penerjemahan yang kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya menyatukan, ini ya keliru. Karena kalau menyatukan itu mengandung makna ya menjadikan beberapa unsur menjadi satu. Nah, ini tidak tepat tentunya. Tapi yang dimaksud dengan tauhidan ya ja'alahu wahidan, menjadikannya satu, maksudnya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ya, jadi ada perbedaannya. Nah, yang terakhir itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ini tauhid. Artinya hanya Allah yang diibadahi, sedangkan selain Allah itu dia singkirkan. Ya, dia singkirkan. Nah, itu yang terdapat dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya apapun, siapapun ya selain Allah itu nggak berhak menerima peribadahan. Hanya Allah satu-satunya yang berhak menerima peribadahan hambanya. Ya. Kemudian berkata penulis selanjutnya, wa aqsamut tauhidi thalathatun. Jadi setelah beliau menerangkan pengertian tauhid secara bahasa, ya, dan bahwasanya tauhid itu mengandung makna menjadikan Allah sebagai satu-satunya, penulis menerangkan macam-macam tauhid. Kata beliau, tauhid itu ada 3 macam. Ya, tauhidur rububiyah, menauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu? Wa huwal ilm bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa khaliquhu. Yaitu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dialah Rabb bagi segala sesuatu dan penciptanya. Ya, artinya dia yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, tidak ada sekutu baginya. Dia juga yang memilikinya, tidak ada sekutu baginya. Dia juga yang mengatur alam semesta dan segala isinya, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi 3 komponen rububiyah: ciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Tabaraka wa taala. Ini tauhid yang pertama. Ats-tsani, yang kedua adalah tauhidul asma'i was sifat. Ya, menyatukan atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang menyandang nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Apa maksudnya? Wa huwa an yusifallaha bima wasafa bihi nafsah. Yaitu dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sudah dia terangkan bahwa itu adalah sifatnya. Artinya kita mensifati Allah hanya berdasarkan keterangan dari dia saja. Ya, nggak bisa akal di sini berperan ya untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. La nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Ya, kita tidak ya sanggup ya memuji Allah seperti pujian Allah terhadap dirinya. Ya, karena akal kita nggak sampai. Ya, karena zat Allah itu ghaib bagi kita. Maka apalagi sifatnya. Ya, tentunya lebih ghaib lagi bagi kita. Maka sandaran kita dalam mensifati Allah dengan sifat-sifatnya itu hanya kepada nas. Ya, Al-Qur'an, ya Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an. Begitu juga Al-Hadis, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui melalui jalan wahyu. Maka dikatakan di sini wa huwa an yusifallaha bima wasafa bihi nafsah. Yaitu dengan mensifati Allah atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang dia terangkan dalam Quran bahwa itu sifatnya. Wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan ya keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandarannya 2, Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, ini jenis tauhid yang kedua, tauhidul asma was sifat. Ats-tsalitsu tauhidul ilahiyah. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid ilahiyah. Atau disebut juga dengan tauhid al-uluhiyah. Yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi.
Yang artinya kata penulis wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdah bi jami'i afradil ibadah. Yaitu ikhlasul ibadah lillah. Ikhlasul ibadah lillah itu maksudnya apa? Menjadikan ibadah itu ya hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, ibadah ada banyak. Ya, dari ibadah hati, ibadah ya, lisan, dan ibadah anggota badan. Semua itu ya murni atau dimurnikan ya hanya untuk Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang diberikan kepada selain Allah. Ini makna dari tauhid ilahiyah. Ya, baik ibadah hatinya, baik ibadah lisannya, begitu juga ibadah anggota badannya. Semuanya murni untuk Allah Ta'ala. Ya, misalnya ada yang pengen ya dari ibadah doa, nggak boleh. Semuanya harus digiring hanya untuk Allah. Atau dari ibadah sujud, ibadah ruku, ya untuk selain Allah nggak boleh. Ini juga semuanya harus digiring hanya untuk Allah. Harus digiring untuk Allah semata. Ya, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun dari ya jenis-jenis ibadah, ya, melainkan semuanya harus digiring untuk Allah Ta'ala. Ini maksud dari ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah satu-satunya. Bijami afradil ibadah, ya, bijami afradil ibadah, maksudnya segala macam ya bentuk-bentuk ibadah, baik ibadah hati, baik ibadah lisan, baik ibadah anggota badan, ya semuanya itu harus digiring hanya untuk Allah semata satu-satunya. Ini maksud dengan tauhid al-ilahiyah. Dan kita kembali kepada matan. Baik, jadi kembali ke ya matan dari kitab. Di sini kita mengetahui bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, dan juga kita mengetahui pengertian apa itu tauhid secara bahasa tadi sudah dijelaskan, ya, yang artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ya. Selanjutnya kata penulis, wa'allahu ma naha anhu asyirk. Dan yang paling besar Allah larang ya darinya itu adalah kesyirikan. Ya, perkara terbesar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Ya, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan kesyirikan itu artinya adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Ya, di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah. Atau bisa juga kita katakan mengibadahi Allah di samping Allah. Mengibadahi Allah di samping Allah. Seperti apa mengibadahi Allah di samping Allah? Artinya kamu mengibadahi Allah dan juga selain Allah. Gitu ya. Nah, di sini kata Syekh Abdul Rahman menerangkan asyirk an-nasib. Asyirk itu artinya bagian. Ya. Jadi seperti misalnya sebuah perserikatan. Ya, ini misalnya perusahaan di mana berserikat di satu perusahaan tersebut banyak orang. Ya, anggap misalnya ada 3 unsur. Ya, ada 3 unsur bagian dari perusahaan tersebut. Ya, menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, begitu juga ya dalam hal ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tunggal. Ya, qul huwallahu ahad. Itu dalam ya zatnya Maha Tunggal. Ya, begitu juga ya dalam hal rububiyahnya dia Maha Tunggal, hanya dia pencipta, pemilik, pengatur. Dalam asma, begitu juga dalam hal uluhiyahnya. Ya, artinya tidak ada seorang pun yang memiliki bagian ya dari ibadah hambanya. Artinya Allah Azza wa Jalla bukan sekutu dari seorang pun.
Ya, karena dia tidak memiliki tandingan pada zatnya, pada rububiyahnya, pada nama-nama dan sifatnya. Maka begitu juga dalam uluhiyahnya, hak diibadahi, ya hanya dia yang menguasainya. Jadi nggak ada seorang pun yang menjadi sekutu Allah dalam masalah itu semua. Ya, nggak ada yang setara serupa dengan Allah, karena dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada yang setara dan sebanding dengan Allah, karena pencipta alam semesta, pemilik pengaturnya hanya dia. Tidak ada yang menyaingi Allah pada nama-nama dan sifatnya. Begitu juga tidak ada ya sekutu bagi Allah dalam ya ibadah hambanya. Artinya hambanya hanya boleh mengibadahi dia karena hanya dia semata satu-satunya yang memiliki berhak menerima ibadah. Jadi asyirk an-nasib, ya bagian. Qala wasmu man asyraka billah. Ya, dan syirik adalah nama bagi orang yang menyekutukan Allah. Ya. Tapi tepatnya nama bagi orang yang menyekutukan Allah itu musyrik. Ya, syirik itu perbuatan. Ya, perbuatannya. Qala wa huwa a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Dan kesyirikan merupakan dosa terbesar Allah dimaksiati. Allah didurhakai. Jadi durhaka kepada Allah yang paling besar itu kesyirikan. Wa ayyu dzambin a'zam min an yaj'ala ma'allahi syarikan min an yuj'ala ma'allahi syarikun fi uluhiyatihi aw rububiyyatihi aw asma'i wa sifatihi. Apa ada dosa yang lebih besar ya dari menjadikan ya sekutu bagi Allah ya dalam uluhiyahnya atau rububiyahnya atau nama-nama atau sifatnya. Artinya kesyirikan ini dosa yang paling besar, baik dalam kesyirikan uluhiyah seperti mengibadahi selain Allah di samping Allah, ya, atau dalam rububiyah seperti meyakini ada selain Allah yang juga menciptakan alam semesta, atau dalam nama-nama dan sifatnya seperti mengatakan, ya, misalnya, ya, menggunakan nama Allah untuk nama selain Allah, seperti orang musyrikin yang menamai Lata itu diambil dari kata ilah, Uzza diambil dari kata Al-Aziz, dan Al-Manat diambil dari kata Al-Mannan. Itu nama-nama Allah, cuman diambil bentuk muannasnya. Jadi ini dosa paling besar, ya, apakah dalam uluhiyah, rububiyah atau nama dan sifat. Wa kama anna syirka Allahul dzulm, sebagaimana kesyirikan merupakan kezaliman terbesar, ya, seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan tahu menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa abtalul batil, kama taqaddam, dan juga kebatilan yang paling besar, ya, batilan yang paling besar, ya, fahuwa hadmun lirrububiyah wa tanaqqusun lil uluhiyah. Maka kesyirikan ini menghancurkan rububiyah dan ya mengurangi dalam perkara uluhiyah. Artinya orang yang melakukan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menghancurkan rububiyahnya dan juga uluhiyahnya. Ya. Apa maksudnya? Misalnya seorang tadinya muwahhid, menauhidkan Allah, kemudian melakukan kesyirikan, maka tauhidnya hilang. Maka tauhidnya hilang. Wa su'udz dhanni bi rabbil alamin, dan merupakan buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, merupakan bentuk buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dia merendahkan Rabb Subhanahu wa ta'ala, merendahkan, tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala dengan pengagungan yang layak. Bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan yang layak.
Qala wa huwa aqbahul ma'asi. Kesyirikan merupakan kemaksiatan yang paling buruk. Li'annahu taswiyatun lil makhluqin naqisi bil khaliqil kamil min jami'il wujuh. Karena kesyirikan itu artinya menyetarakan makhluk ciptaan Allah yang kurang dengan Allah sang pencipta yang maha sempurna dari segala macam sisinya. Ya. Misalnya dalam syirik uluhiyah, ya, nyembah kuburan. Ya, padahal ya peribadahan itu hanya untuk Allah. Maka ini ya suudzon kepada Allah. Ya, dan juga bentuk menyetarakan makhluk dengan Allah. Ya. Dan itu menghancurkan rububiyah. Ya. Karena seharusnya dia hanya beribadah kepada Allah yang memiliki, menciptakan dan mengatur alam semesta segala isinya. Dan juga mengurangi, bahkan ini maksudnya bukan tungkis ya, mungkin ini kurang dot itu. Karena kalau kita lihat bahwa hadmun itu artinya merontokkan ya, jadi rontok hadm. Ya. Nah di sini nggak tepat kalau dikatakan tanakus, mungkin tungkit ya, dari naqadha yang artinya membatalkan, karena dia nggak hanya mengurangi, tapi pada hakikatnya uluhiyahnya itu batal. Ya, lebih tepatnya tungkit tanqudu bil uluhiyah atau tungkidul uluhiyah. Ya, bukannya tungkis atau tanakus. Ya, tanakusun lil uluhiyah. Tanaqud ya, atau tungkit lil uluhiyah. Artinya naqadha, ya, dari kata naqdun yang artinya mengurai, sehingga menjadi lepaslah uluhiyah itu. Itu lebih tepat daripada mengurangi. Ya, lebih tepat karena orang yang melakukan syirik akbar itu batal uluhiyahnya. Allahu a'lam. Kemudian kita naik lagi sedikit pada definisi syirik. Ya, di sini setelah beliau menerangkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya, atau larangan Allah yang paling besar, beliau masuk kepada definisi syirik. Apa sih syirik itu? Tadi udah disebut secara bahasa, artinya an-nasib. Ya, artinya bagian. Ya, seperti sebuah perserikatan, sebuah perusahaan yang mana anggotanya berserikat, jadi masing-masing punya nasib, punya bagian. Ini disebut perserikatan. Nah, Allah Ta'ala aghna syuraka, dia tidak butuh sekutu ya pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada nama dan sifatnya, karena dia maha tunggal. Ya, dia nggak butuh sekutu. Maka nggak boleh seorang menyekutukan Allah pada rububiyah, pada uluhiyah, begitu juga pada asma' sifat. Nah, adapun secara syariat definisi syirik itu kata penulis wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yang artinya di saat kamu sudah beribadah kepada Allah, kamu beribadah juga kepada selain Allah. Atau bisa juga diartikan ya, mengibadahi selain Allah di samping Allah. Nah, ini penulis hanya fokus kepada salah satu dari jenis tauhid, yaitu syirik dalam perkara uluhiyah. Ya, kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ya, karena uluhiyah itu konsentrasinya adalah pada perkara ibadah. Nah, kesyirikan dalam perkara uluhiyah inilah yang menjadi sebab Allah Azza wa Jalla turunkan para rasul, dan Allah Ta'ala turunkan juga kitab-kitabnya. Dan kepada poros ini pula dakwah semua nabi dan rasul, itu mengajak manusia untuk mengibadahi Allah Tabaraka wa ta'ala satu-satunya. Berkata Syekh Abdul Rahman, ay talabu ghairillah ma'allah wa su'alu ghairihi ma'ahu, yaitu meminta kepada selain Allah di samping Allah. Artinya di samping kamu sudah mengibadahi Allah, kamu juga mengibadahi selain Allah. Disitulah kesyirikan namanya. Artinya ya, kamu ikut sertakan selain Allah dengan Allah dalam meminta. Ya, kalau kata orang sekarang ya ikhtiar kemana aja katanya. Nggak boleh ikhtiar kemana aja. Ikhtiar hanya kepada Allah saja.
Ya, hanya minta kepada Allah saja, bukan ikhtiar itu enggak kemana-mana. Itu ikhtiar hanya untuk Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa su'alu ghairihi ma'ahu, atau minta kepada selain Allah di samping Allah. Jadi dia udah minta kepada Allah, dia juga minta kepada kuburan. Itu kan namanya dia ikut sertakan selain Allah dalam permintaan. Min malakin aw nabiyyin, apakah yang diminta selain Allah itu malaikat? Maka selain Allah yang diminta itu dia seorang malaikat, au nabi atau seorang nabi, au wali atau seorang wali, au syajarah atau pohon, au hajar atau batu, au qabrin au jinni atau kuburan atau jin. Intinya selain Allah. Ya, baik ciptaan Allah yang mulia dari malaikat, nabi, atau yang termasuk benda mati seperti pohon, batu. Ya. Wal isti'anatu bihi, dan minta pertolongan melalui selain Allah tadi. Ya, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya minta rezeki ya kepada selain Allah. Ya, padahal dia juga sudah minta rezeki kepada Allah. Dia juga pergi ke kuburan Sunan Gunung Jati. Dia pergi ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Minta kesehatan misalnya. Ini persoalan-persoalan yang hanya Allah yang sanggup memberikan, maka nggak boleh mintanya kepada selain Allah. Nah, kalau kita minta dalam perkara ini kepada selain Allah, kita jatuh kepada kesyirikan. Ya, kita jatuh kepada kesyirikan. Walau tawajjuh ilaih, dan menghadapkan hati kepadanya, ya, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, maksudnya kepada selain Allah. Ya, bersandar kepadanya. Ya. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lain sebagainya dari macam-macam ibadah. Artinya apapun ibadah tersebut itu hanya untuk Allah. Memberikannya kepada selain Allah, di samping Allah, artinya di samping kamu sudah mengibadahi Allah, namun juga kamu di situ mengibadahi selain Allah, inilah hakikat dari kesyirikan itu. Ya, jadi hakikat dari kesyirikan ya adalah kamu sudah ibadah kepada Allah. Berarti kalau sudah ibadah kepada Allah, sudah kenal Allah, sudah tahu Allah, dan sudah mengibadahi Allah. Terus di samping itu kamu juga ibadah kepada selain Allah, misalnya kuburan, ya tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, maka kalau ada orang bilang, saya juga sholat kok. Nah, justru kita katakan, justru itulah kesyirikan. Kamu sholat kepada Allah, kamu juga minta kepada selain Allah. Justru inilah yang disebut dengan kesyirikan. Tapi kalau misalnya dia nggak sholat, ya dia kafir dari banyak sebab. Nggak sholat kafir, nah kesyirikan juga sebab kafiran. Ya, jadi kesyirikan ini, ya pertama-tama justru dari orang-orang yang soleh. Ya, saya ulangi lagi ya, mungkin agak mengagetkan ya. Kesyirikan ini justru pertama-tama dari orang yang kenal Allah, sudah mengibadahi Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ya, mencintai Allah. Ini profilnya orang-orang musyrikin Mekah itu seperti itu kalau kita betul-betul sadari. Mereka memuliakan Ka'bah, ya nggak mau mereka membangun dan merenovasi Ka'bah dari harta haram. Ya, mereka sangat memuliakannya, takut durhaka kepada Allah kalau nggak ya menjaga kehormatannya dan lain sebagainya dari sifat-sifat orang musyrikin. Ya, yang mana profil mereka itu adalah orang yang kenal Allah, sudah mencintai Allah, mengibadahi Allah. Namun di samping itu mereka juga mengibadahi selain Allah. Mengibadahi Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya kesyirikan. Jadi kalau ada orang melakukan ya peribadatan kepada kuburan, ya, kemudian dia berdalih saya juga sholat, saya juga puasa Ramadan, maka kita bilang justru disitulah letaknya kesyirikan. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Baik, jika nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini pengajiannya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.